Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menyapa Anda dalam Bincang Undiksa. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan juga kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan, kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Untuk mengetahui program yang satu ini khususnya yang sudah terlaksana juga di Universitas Pendidikan Ganesha, kami telah menghadirkan Duta MBKM Undiksa, Bapak Dr. Putu Mas Dewantara, SPD MPD. Halo Pak Mas. Halo. Apa kabar hari ini? Sehat, gimana kabarnya? Sehat juga. Benar kan panggilnya Pak Mas ya jadinya ya? Iya, boleh. Kalau di Jawa Mas itu kan sama kalau di Bali beli gitu ya. Oke deh, kita santai aja ini ya Pak Mas ya. Kita ngobrolin santai. Iya. Tentang MBKM atau Kampus Merdeka. Tadi kan di pengantar udah dibilang ini salah satu kebijakan dari Kementerian Pendidikan gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sebenarnya seperti apa? Oke, ya terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang MBKM. Nah, MBKM ini sebenarnya adalah salah satu bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, untuk MBKM sendiri sebenarnya fokusnya adalah perguruan tinggi dan merupakan lanjutan dari kebijakan Merdeka Belajar yang lain. Karena sebelumnya di episode 1 sudah ada kebijakan terkait dengan UN, kemudian terkait dengan RPP yang seperti yang diketahui oleh para guru jadi satu halaman dan lain sebagainya, kemudian kebijakan terkait zonasi. Nah, di level perguruan tinggi diluncurkanlah kemudian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memang sasarannya adalah perguruan tinggi. Nah, kebijakan ini memberikan seperti pengantar yang disampaikan tadi, jadi memberikan keleluasaan atau otonomi kepada perguruan tinggi, jadi untuk mengatur dirinya. Dosen lebih sedikit dibebankan kepada urusan birokrasi yang sangat berbelit, kemudian mahasiswa diberikan hak untuk belajar di luar prodi. Jadi kurang lebih kebijakan ini akan mencakup 4 sebenarnya di level perguruan tinggi. Yang pertama itu berhubungan dengan kebijakan pembukaan prodi baru, kemudian ada juga kebijakan yang berkaitan dengan akreditasi, kemudian kebijakan lain itu berkaitan dengan yang ketiga itu adalah PTNBH, jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan yang paling bersentuhan dengan mahasiswa itu adalah kebijakan terkait hak belajar 3 semester. Jadi 3 semester itu bisa kita pilih maksimal 2 semester atau setara 40 SKS di luar perguruan tinggi, dan 1 semesternya atau setara 20 SKS di program studi yang lain di dalam perguruan tinggi. Jadi kebijakan MBKM berbicara terkait hal itu. Jadi memberikan kebebasan gitu ya, akses untuk di perguruan tinggi bukan hanya kepada mahasiswanya tapi juga dosennya. Nah kalau boleh tahu apa kira-kira yang melatar belakangi adanya kebijakan yang satu ini, Pak? Jadi kalau kita runut ke belakang, nah perguruan tinggi ini memegang peranan penting atau ujung tombak penciptaan SDM unggul. Jadi realita ini menyadarkan kita bersama bahwa peran pendidikan tinggi sangat strategis untuk menciptakan SDM unggul. Nah, untuk memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk membentuk SDM yang unggul, maka perguruan tinggi butuh ruang gerak. Jadi perguruan tinggi butuh ruang gerak. Selama ini terbelenggu, diluncurkanlah kebijakan, dan agar perguruan tinggi itu bisa bergerak lincah dan cepat, adaptif terhadap
perkembangan zaman. Jadi kalau kita ibaratkan, jadi sering dipakai analogi itu seperti perenang. Jadi mahasiswa itu ibaratnya seperti perenang. Jadi mahasiswa itu perlu belajar banyak gaya renang. Iya. Jadi perlu belajar tidak hanya di kolam renang yang disiapkan oleh universitas, tapi langsung di laut lepas agar bisa merasakan bagaimana kuatnya arus, bagaimana besarnya gelombang, sehingga nanti ketika dia keluar dari perguruan tinggi, mereka siap untuk bekerja dan kemampuannya relevan. Kalau kita runut juga hasil studi dari alumni UI tahun 2011, di sana ada data bahwa hanya 20% dari ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi digunakan di dunia kerja. Jadi data ini menunjukkan sebenarnya sangat sedikit berarti ilmu yang digunakan, karena relevansi antara kurikulum yang ada di perguruan tinggi jauh berarti dengan kebutuhan dunia industri. Karena itu sekarang saatnya perguruan tinggi bergerak lebih gesit, bergerak lebih lincah. Studi lain juga menunjukkan bahwa hanya 25% jadi tamatan S1 yang bekerja sesuai dengan bidang studinya. Jadi memang perlu dibekali dengan banyak kemampuan. Jadi banyak gaya seperti perenang tadi. Jadi perlu dibekali, perlu diberikan kesempatan. Hak belajar inilah. Bisa lebih banyak eksplor diri gitu ya, bisa dibilang gitu ya, biar siap menghadapi kenyataan di luar sana. Karena emang nggak mudah, bukan berarti kalau kalian lulusan sarjana itu udah pasti gampang dapat kerja, kan bisa gitu ya, harus punya nilai plusnya. Itulah yang melatar belakangi adanya kebijakan ini. Nah, terus apakah semua perguruan tinggi bisa menerapkan kurikulum ini? Dan di Undiksa kalau boleh tahu sejak kapan, Pak? Jadi harapan pemerintah atau kementerian adalah semua perguruan tinggi memberikan keleluasaan. Jadi memberikan hak belajar. Sekali lagi ini adalah hak belajar bagi mahasiswa dan kewajiban perguruan tinggi untuk menyiapkan ruang itu. Jadi 3 semester itu. Nah, sekarang kalau kita lihat di Undiksa, jadi ketika Permendikbud nomor 3 keluar terkait hak belajar 3 semester, jadi tahun 2020, Undiksa ini bergerak sangat cepat. Jadi kita sudah ada kurikulum 2016 sebenarnya yang sudah berjalan saat itu, ada kurikulum 2019, kebijakan itu keluar 2020, kita langsung revitalisasi kurikulum. Jadi maka kita kenal sekarang adanya kurikulum 2020 di Undiksa, yang sebenarnya nafasnya adalah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Jadi di kurikulum ini sudah ada memang hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi memang sudah ada seperti itu. Nah di Undiksa sendiri, sudah ada dokumen kurikulum, jadi dukungan pimpinan sangat besar untuk hal ini. Jadi dikeluarkanlah kemudian kebijakan, panduan pelaksanaan, dan kita punya berbagai program. Jadi selain kita mendorong mahasiswa ikut program flagship atau program yang diluncurkan oleh kementerian, kita juga punya bentuk kegiatan belajar Merdeka Belajar yang kita gagas sendiri. Jadi kita sebut MBKM Mandiri. Jadi kita dorong penuh mahasiswa agar keluar dari kotak atau zona nyamannya. Jadi kita dorong penuh, kita berikan kebebasan. Jadi kita tawarkan ini ada. Jadi ayo ikut. Berikan kebebasan dan juga fasilitas ya sudah disiapkan oleh Undiksa pastinya untuk mahasiswanya. Nah, kalau boleh tahu kan mahasiswa Undiksa ini juga banyak yang ada mengikuti pertukaran mahasiswa atau program magang di luar negeri. Nah, apakah itu juga merupakan salah satu bagian dari Kampus Merdeka ini sendiri? Jadi di luar negeri ya. Jadi kalau kita berbicara masalah luar negeri, jadi memang benar. Jadi kita memang memberikan kesempatan. Salah satu contoh adalah asistensi mengajar. Jadi asistensi mengajar di luar negeri kita kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri. Bahkan kalau kita cek data di tahun 2022 ini sampai bulan Mei, jadi kita tercatat ada 18 mahasiswa kita sekarang yang sedang praktik atau asistensi mengajar di luar negeri. Dan kita juga punya program magang yang sekarang sudah berlangsung secara luring. Ada 2 mahasiswa kita yang sedang berada di Jepang. Nah, kegiatan-kegiatan ini tentunya seperti tadi tujuannya adalah memberikan keterampilan hard skill atau kompetensi hard skill dan soft skill kepada mahasiswa kita sehingga mereka memang benar-benar siap. Jadi mereka memang benar-benar siap di dunia kerja nantinya dan memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini yang dilakukan Undiksa, jadi bekerja sama dengan berbagai unit yang ada di Undiksa, unit, badan, seperti Pak Rektor dan pimpinan menugaskan, biasanya kalau ada kegiatan seperti kampus mengajar, Pak Rektor akan menugaskan unit yang bersesuaian. Dalam hal ini LP3M, jadi ada di pusat PPL penugasannya untuk kegiatan magang sendiri.
Pak Rektor memberikan amanat kepada UPT PKKM untuk menghandle kegiatan ini karena memang ada di lingkup kerjanya. Kemudian untuk kegiatan pertukaran mahasiswa ada tim yang dulu memang sudah ada menangani ini, jadi tim ini yang diberikan tugas. Kemudian ada juga kita sebut yang khusus memang di luar negeri itu ISMA, kalau program dari pusat, jadi student mobility-nya. Itu ada di bawah koordinasi Badan Kerjasama dan Kehumasan. Jadi dia mentori oleh mereka. Jadi setiap unit, setiap bagian ini bekerja bersama-sama secara harmoni untuk memberikan kesempatan memang. Dan komitmen pimpinan sangat penuh di bidang ini. Oke, berarti bisa dibilang ini juga salah satu cara untuk mempersiapkan lulusan Undiksa agar siap bersaing di dunia global gitu, betul. Ya, untuk bisa mencapai segala visi Undiksa pastinya. Oke, selain terkait program yang di luar negeri itu, ada juga tadi disinggung mengenai kampus mengajar. Nah, boleh dijelaskan sedikit mungkin terkait hal itu, Pak? Oke. Kalau program kampus mengajar, seperti yang saya katakan tadi, ini penugasannya ke LP3M. Kebetulan PIC-nya saya sendiri yang merangkap untuk PIC kampus mengajar. Sekarang sedang berjalan kampus mengajar angkatan 3. Jadi dari kampus pengajar ini merupakan program flagship pertama yang diluncurkan oleh kementerian. Jadi dulu namanya kampus mengajar perintis. Jadi kita juga sudah mendorong mahasiswa kita untuk ikut ke sana. Kemudian kampus mengajar angkatan 1, angkatan 2 yang terjadi di masa pandemi, yang menyebabkan modenya menjadi mode daring. Ya, dan yang sekarang sedang berjalan adalah mode ketiga, dan selalu ada peningkatan setiap tahunnya dari jumlah mahasiswa kita yang bisa mengikuti program-program ini. Oke, berarti bisa dibilang itu bagian juga dari Kampus Merdeka programnya. Oke, nah kalau boleh tahu keuntungan yang didapatkan oleh mahasiswa yang mengikuti program ini apa? Selain dia siap ya bersaing di dunia kerja, tadi sudah disinggung. Apa keuntungannya, Pak? Oke, jadi selain memang ini kan kalau bidang akademik adalah tujuan utama kita, jadi mereka siap untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, selain kompetensi yang dibutuhkan, mereka sebenarnya dapat reward finansial. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya fleksib maupun kegiatan mandiri yang kita lakukan, ataupun kegiatan yang kita lakukan tapi memperoleh dana hibah dari pusat, itu mahasiswanya dapat reward finansial. Contohnya saja di kampus mengajar, mahasiswa dapat bantuan biaya hidup. Selain bantuan biaya hidup, mahasiswa juga dapat bantuan UKT. Jadi dapat bantuan UKT. Nah, dulu semasih COVID-19, jadi ketika ada pun sekolah biasanya minta rapid, diganti uangnya dari reimburse. Jadi banyak hal yang mereka dapatkan sebenarnya, dan difasilitasi. Jadi difasilitasi semuanya. Dan Undiksa selalu mendorong juga, jadi memberikan izin ke mahasiswa. Karena ketika mahasiswa ingin mendaftar semua program, mereka pasti akan minta izin dulu, surat rekomendasi dan lain sebagainya, dan itu selalu kita dorong. Nah kalau keuntungannya ada banyak ya, apalagi ada finansial. Nah biasanya kalau udah yang hijau-hijau nih kan semua ya pada pengen gitu ya Pak ya. Boleh tahu nggak sih siapa aja yang bisa mengikuti program ini dan syarat-syaratnya apa saja? Jadi untuk setiap program persyaratannya berbeda sebenarnya. Tapi tetap ada syarat umum. Syarat umumnya adalah mahasiswa aktif, tercatat di PDDikti dan di bawah Kementerian Kemendikbudristek ya. Jadi di bawah Kemendikbudristek. Kemudian syarat yang lain biasanya yang berlaku umum itu bisa mahasiswa semester 3. Namun kembali nanti akan ada syarat-syarat khusus sesuai dengan program yang diikuti. Sebagai contoh program magang dan studi independen bersertifikat. Jadi yang bisa ikut itu mahasiswa D2 bisa ikut. Jadi D2 minimal semester 3. Kalau dia D3 itu minimal semester 4. Kalau dia D4 atau S1 minimal semester 5. IPK-nya pun nanti bervariasi. Di kampus mengajar yang bisa ikut, jadi nah ini bayangan mahasiswa kita biasanya kalau sudah kita sebut kampus mengajar, bayangannya ini untuk kependidikan. Padahal tidak. Padahal tidak. Jadi program ini bisa diikuti oleh mahasiswa kependidikan maupun non kependidikan. Dan juga tidak hanya terbatas di S1 aja. Jadi mahasiswa D3 pun bisa ikut. Jadi mendaftarkan diri. Jadi itu syarat-syarat umumnya gitu ya. Nah untuk misalnya kalau mahasiswa pengen daftar atau mengetahui info lebih lanjut terkait dengan program Kampus Merdeka ini dari mana kalau boleh tahu Pak? Nanti untuk program kementerian, nanti infonya ada di laman kementerian di kampusmengajar.kemendikbud.go.id atau nanti kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan bisa menghubungi saya secara pribadi nanti ataupun PIC-nya masing-masing. Jadi
para PIC ini siap memberikan informasi siang malam, jadi selalu aktif handphonenya, jadi ketika diminta informasi, ataupun dia kalau sifatnya MBKM itu mandiri, jadi yang kita gagas, jadi bisa menghubungi PIC langsung, atau bisa menghubungi unit atau badan terkait. Oke. Ya, jadi sebagai contoh asistensi mengajar bisa ke LP3M, kemudian kegiatan ataupun nanti kegiatan MBKM di fakultas, infonya ada di fakultas. Selain memang ada surat edaran yang kita keluarkan. Total ada berapa program untuk MBKM ini sendiri? Kalau di MBKM sebenarnya ada 8 bentuk kegiatan. Ada 8 bentuk kegiatan, ada asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian pertukaran mahasiswa merdeka, ada program riset, ada program magang, studi independen bersertifikat, program kewirausahaan, kemudian ada program kemanusiaan, proyek kemanusiaan, ada studi independen, kemudian ada juga program yang lain ya. Jadi ada 8 dia. Nah, yang sudah berjalan di kementerian itu ada 4. Ada 4 yang sudah berjalan, ada kampus mengajar, kemudian ada ISMA, ada studi independen bersertifikat, ya, yang sudah berjalan. Nah, di kita sendiri asistensi mengajar sudah berjalan dan paling besar minatnya. KKNT juga membangun desa ya, jadi sudah berjalan juga di Undiksa. Luar biasa. Bisa dibilang banyak pilihan ya yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk MBKM ini sendiri ya. Nah mungkin bisa disampaikan ini kan kita masih dalam suasana pandemi ya untuk adanya kebijakan ini waktu diluncurkan, dan saat ini meskipun sudah landai kasusnya, tapi kita juga masih dalam suasana pandemi. Kalau boleh tahu, apakah ada hambatan atau tantangan tersendiri untuk pelaksanaan MBKM di Undiksa selama masa pandemi ini, Pak? Ya. Jadi yang pasti kan modenya berubah. Jadi selama pandemi modenya berubah dari metode luring ke mode daring. Nah, kesulitan atau tantangan biasanya yang kita hadapi karena ini hampir dialami oleh semua perguruan tinggi. Jadi di awal pasti kita berurusan dengan yang namanya sistem informasi. Ya, tapi koordinasi kalau di Undiksa koordinasinya cepat, UPTTIK selalu siap. Jadi ketika ada VIC yang minta kalau dia MBKM mandiri, fitur ditambahkan akan segera ditambahkan. Sebagai contoh, masalah pengawasan biasanya yang jadi masalah ketika pandemi. Jadi banyak keluhan dari DPL, ini mahasiswa sulit diawasi nih karena metodenya daring. Nah, di sistem kemudian salah satunya kita tambahkan logbook yang bisa mengontrol real time. Jadi pembimbing itu bisa tahu setiap harinya mahasiswa itu ngapain, bahkan per jamnya nanti kelihatan di catatannya. Jadi controlling tetap kita lakukan. Controlling tetap dilakukan. Nah, mungkin terakhir sekaligus closing statement, Pak Mas, bisa disampaikan ajakan untuk mahasiswa agar mau bergabung dan mengikuti program MBKM yang ada di Undiksa. Jadi adik-adik mahasiswa, mari bersama kita ikuti program MBKM. Jadi ada banyak tawaran universitas maupun dari kementerian. Mari bersama-sama diskusikan dengan pembimbing akademik. Jadi diskusikan rancangannya, jangan sampai nanti tahu-tahu mendaftar, belum ada diskusi. Jadi diskusikan dulu dengan pembimbing akademik, diskusikan dengan Korprodi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa menghubungi PIC. Atau jika kebingungan bisa menghubungi saya, nanti saya berikan petunjuk untuk menghubungi PIC. Ya, mari manfaatkan hak belajar 3 semester ini dengan baik. Baik. Terima kasih Pak Mas atas sharingnya gitu ya terkait program MBKM ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan diuraikan tadi oleh Pak Mas Dewantara ini bisa dipahami dan juga diresapi lah ya oleh mahasiswa agar mereka mungkin yang masih ragu-ragu atau takut-takut gitu ya, atau masih kebingungan pengen ikut tapi nggak tahu sebenarnya ini programnya untuk apa gitu ya, tujuannya kemana. Tadi sudah dijelaskan dan disampaikan. Jadi kalau kalian memang berminat, tadi juga sudah diterangkan, bisa langsung konsultasi ya sama PA dulu ya yang terdekat pembimbing akademik, lalu ke Koorprodi mungkin kalau misalnya dirasa kurang greget ke PA ya bisa ke Koorprodi, atau nanti Pak Mas Dewantara akan mengarahkan ke PIC mana yang kalian minati seperti itu ya. Dan terima kasih untuk sahabat Undiksa yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa kalian bisa share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa di-like juga videonya. Yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu ya. Tekan tombol loncengnya ya, biar kalian selalu dapat notifikasi dari kami. Dan satu hal yang pastinya tidak akan pernah bosan untuk Juni ingatkan, untuk selalu menaati yang namanya protokol kesehatan, karena kita masih diselimuti masa pandemi COVID-19. Saya Juniastiti, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam harmoni. Salam harmoni.